Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Ya, kali ini STE mau review paket pompa BBM DC full otomatis ya. Full otomatis maksudnya bila mana PLN padam itu dia tidak ada masalah delay atau mati. Dia tetap langsung terus bisa berjualan ya. Full otomatis itu jelas menggunakan aki ya. Coba kita review atau kita lihat dari awal koneksinya ya, konektor. Jadi ini paket seperti ini. Jadi ini penginstal, ini dalam paket tidak termasuk aki ya. Aki hanya contoh untuk edukasi karena aki emang harganya di nasional juga hampir rata-rata sama. Terus aki itu punya masalah bila harus via pesawat gitu ya. Jadi dalam paket ini persis kecuali akinya dia tidak ikut gitu ya. Dan penginstal ini hanya perlu, kalau mau di full otomatis ya berarti beli akinya di lokal. Terus solatip keran atau solatip untuk baut-baut itu ya. Baut-baut itu ada yang harus disolatip, itu hanya saya pasang asal aja gitu ya. Ini untuk edukasi. Ini contohnya dia udah connect ke listrik ya. Stop kontak ini udah teralirin listrik 220 ya. Terus ini adaptor ceger ya. Adaptor ceger ini kalau kita lihat voltasenya, kita lihat ya. STE udah buat sedemikian rupa supaya dia di 13,7 atau 8 gitu ya, volt. Coba kita lihat ya. Ini udah saya buat emang khusus untuk mengecas aki gitu ya. Kita cek voltasenya ada berapa? 13,96 ya. Jadi di aki pun ini voltasenya sama gitu ya. Dan aki ini tidak bisa naik voltasenya, hanya segitu terus gitu ya. Ini CPU tidak nyala karena emang masih ada saklar. Jadi urutannya ya, ini kabel power, ini steker untuk ke PLN, terus ini ada pengaman untuk yang di box ya supaya tidak lecet atau luka seperti ini. Jelas pada pemasangannya nanti customer itu melepas dulu ini, dilepas ya, dikendorin, dilepas, dipasang di box ini ya. Ini lubang bornya itu sekitar 12 mili ya, sekitar 12-14 mili gitu ya. Nah, kabel ini ke adaptor LN atau pengertiannya ya, di adaptor ini ada keterangan, kita coba lihat ya, ada simbol-simbol itu ya. Sebelah kiri ini LN artinya untuk PLN, dan ini ada nomor 3 ini itu untuk grounding kalau dipasang groundingnya ya. Ini agak blur karena LED-nya ini ya. Saya coba tutup ya LED-nya ya. LED-nya saya coba tutup ya. Jadi ini sebenarnya negatif, ini negatif, ini positif 13,9 volt tadi ya. Dan ini LN sebelah kiri sekali. Jadi saya cuma mengambil jalur voltase dari adaptor ceger ini satu len, dua len ya, negatif positif. Saya tujukan ke aki ya. Dan ini nanti saya lepas ya, saya cabut gitu aja dalam pengiriman. Jadi intinya ini kabel dari adaptor ya, dari adaptor DC ya, ngarah ke aki. Nah, dari aki ini dia ke saklar ya, saklar.
Yang di saklar atau yang diputus sambung itu cuma positifnya aja, negatifnya langsung ya. Jadi positifnya begini, ini posisi off ini. Kalau on-nya ke kiri gitu ya. Ini kabel langsung dari saklar langsung ke, kita balik ke CPU ya, langsung ke CPU. Jadi kalau kita urut ya, ini ya, ini ini ke, di sini ada tulisan, sebenarnya di bawah kabel ini ada tulisan power pompa gitu ya. Positifnya sebelah kiri, jangan sampai kebalik ya. Positifnya sebelah kiri, ini negatif ya. Ini power pompa langsung ke sini. Ini kalau saklar saya onin, CPU nyala ya. Kita pelajari dulu kabelnya ya. Terus ini kabel pompa rotak. Nah, ini kebetulan pakai rotak 2 ya. Kabel ini kalau kita urut ini ya. Ini terus dia ke pencabang rotak karena rotaknya 2 ya. Ini udah nyambung ke rotak, udah menyambung ke pompa gitu ya. Itu masalah kabelnya. Terus ini kabel sensor, kita lihat kabel sensornya ini ya. Ini kabel sensor, ini kabel switch nozzle karena ini sistem otomatis switch ya. Berarti kalau nozzle diangkat otomatis ini nyala atau perintah atau loading gitu ya. Kita lihat kabel sensornya, ini ada 3 dan urutannya kabel sensor. Ini di kabelnya ada, tapi saya masang sekunya ada yang salah nih, satu merah semua ya. Jadi ada, kalau urutan dari bawah ya, dari bawah ini kebetulan ada simbol sebenarnya positif, terus data sinyal ya, terus negatif gitu ya. Ini terminal ada 4, jadi positif sensor, data sensor, negatif sensor gitu ya. Nah terus ini ada kabel 2 numpuk nih, kabel sensor dan kabel switch, karena negatifnya ini diperuntukkan dual LAN ya, gabung ya. Terus dari sensor kan kabelnya 2 nih, negatifnya gabung sama sensor gitu ya, di negatif gitu ya. Ini tulisannya untuk switch ya, yang satu ini ke switch juga, jadi kabel ini ke switch, switchnya di mana, di bawah lah ya, intinya di bawah sini, switchnya ada di bawah ya, di bawah sana tuh ada kabel switch. Terus sensornya ini ke sensor sana ya, langsung ke sensor, itu pun ada terminalnya, sambungannya langsung soket ceplok juga, itu sensornya begitu ya. Terus kita bahas ini kabel display ya, langsung ke display sana. Terus kita bahas dari bawah ya, perpipaannya ya. Ini rotak 2. Nah ini pencabangnya sebenarnya ya, ini masuk ke sini, rotak itu masuk ke sini, disokin. Terus ini klemnya saya taruh sini, yang ke pencabang atas ini sudah saya kondisikan terpasang ya. Yang ini untuk klemnya kan double, ini yang satu nanti untuk di sini di rotak, karena dalam pengiriman saya kan nggak mungkin saya gabungin di sini, saya gabungin sama kabelnya aja gitu ya. Terus ini pencabang, dan customer masih membelikan solatip, ini asal saya, jadi ini masih mudah diputar ya. Ini harus pakai solatip nantinya, customer harus beli solatip di material ya. Kalau harga 5.000 paling ya satu aja cukup. Terus ini safety valve. Safety valve tuh tujuannya untuk apa? Ini pun saya masangnya masih kendor ya. Safety valve tujuannya bila mana pom ini diperintah ya, terus pom ini diperintah tapi nozzle belum dibuka sedangkan pompanya udah nyala,
Nah, dia ini mengeluarkan cairan supaya instalasi itu aman gitu ya. Jadi sebelum nozzle dibuka, kalau pompa udah nyala, dia yang moncrot dulu, dia yang keluar dulu. Dan ini nanti si customer ya, Anda itu harus masih menyetel ini, disepanin. Jadi bukan ini ya. Yang disetel yang di sini. Nah, ini. Ini masih nyetel ini nanti. Jadi dicari sepannya. Bila nozzle dibuka, dia mampet, nozzle ditutup, dia moncrot gitu. Tujuannya supaya instalasi itu tidak mudah jebol, karena pompa injeksi ini bisa membuat tekanan sampai 100 PSI gitu ya. Jadi makanya ini tugas si penginstal nantinya ya. Jadi masih nyetel ini. Nyetel dicari sepannya, pasnya. Nozzle dibuka, dia nutup, nozzle ditutup, dia buka gitu ya. Terus ini selang. Selangnya ini pun dari saya sudah kondisi terpasang, terus klemnya sudah terpasang. Hanya ini kalau masang ini masih pakai solatip ya. Selangnya ini setengah inch ya. Terus ini ada konektor atau shock drat dalam ya. Ini tidak perlu pakai solatip ya, karena ini sudah model karet ya. Jadi ini tidak perlu pakai solatip yang di sini. Oke, kita lihat. Nah, ini juga sudah saya kondisikan, saya klem ya. Terus ini kan fleksibel ya, jadi bisa mutar. Dan di sini udah ada ringnya ya, karet ya. Jadi ini kan plastik juga sensornya, jadi langsung dipasang begini itu udah kencang ya. Tapi kalau di sini pakai solatip tetap. Ini jepit di box ya, ini jepit di blok, ini namanya flank. Ini jepit di box, ini 2 ring nih. Ini 2 sebenarnya. Jadi jebok di box ini masih butuh solatip, ini solatip gitu ya. Ini selang nozzle, selang dan nozzle-nya. Ini bot nozzle-nya ya. Ini bot nozzle-nya, bot nozzle import ya. Ada switch-nya ya. Yang switch-nya ke CPU tadi. Ini kalau saya di sana saya pasang, kalau tidak saya, jadi ini saya liatin ya. Ini misalkan posisi begini nih ya, posisi dinyalain, CPU dinyalain, kalau ini tidak digencet, ini kan saklar sebenarnya. Jadi kalau dia naik itu perintah, artinya kalau dia naik itu perintah ya. Makanya kalau pas instalasi nanti ada yang bingung juga, nozzle belum dipasang dia langsung nyala gitu ya. Jadi kalau dalam penginstalan itu kabelnya salah satu jangan dipasang dulu kalau nggak pengen, kalau nozzle-nya belum diterapin gitu ya. Ini pun saya harus mengondisikan nozzle ini menekan itu, karena saya mau praktek nyalain ya. Harus neken. Agak susah juga, keras soalnya. Oke, kita stabilin dulu. Oh, ini mau roboh juga. Harusnya berdiri emang nih. Oke, gitu ya. Jadi seperti itu tadi ya. Terus ini saklarnya coba kita nyalain ya. Jadi udah jelas ya untuk perkabelannya tadi ya. Udah jelas lah, orang ada berapa pin, cuma berapa titik, 1, 2, 3 3 pin ya. Kita coba nyalakan. Nah, kita bahas dulu ini saklar. Kebetulan kalau untuk DC itu jangan asal pakai saklar ya. Karena rotak 2 tuh ampernya besar. Dia pada saat setar pertama bisa 2 kali lipat ampernya ya. Misalkan rotak 2 itu saya asumsikan ke 5 ampere 12 volt. Begitu dia setar pertama bisa 10 atau bisa 15 gitu ya. Kalau running pertama, setar pertama gitu. Makanya kalau dalam DC, kalau orangnya pakai saklar yang didapat dari toko elektronik itu dijamin nggak lama itu gosong dia ya, dan bahaya juga gosong dan kebakar atau lonyom gitu ya. Jadi ini saklar datasetnya aja 300 ampere nih ya. Ini biasanya kalau untuk elektrikal itu dijual belikan untuk saklar aki mobil ya.
Di mobil kan ampernya besar tuh, disaklar pakai ini gitu ya. Ini saya gunakan untuk ini supaya awet gitu ya. Saya jamin ini awet gitu ya. Terus aki ini tidak ikut ya dalam paket ya. Ini cara masangnya, boxnya dilobangin sekitar 22 mili ya, atau 2 cm,2 mili gitu ya. Besar lubangnya. Ini dimasukin dari dalam, terserah mau dibaut atau dilem. Dilem juga bisa, misalkan dilem apa ya, lem silikon gitu ya, asal dia udah nempel kencang juga gitu kalau nggak mau baut. Tapi kalau mau baut ya berarti dibaut, terserah 4 biji, terserah dibaut 2 sisi sudut berlawan sudut gitu ya, itu juga bisa ya. Jadi ini kita coba nyalakan ya, nyala ya. Dan itu saya bilang karena ini support otomatis switch juga, jadi kalau nozzle ini saya angkat, rotak ini nyala dan ada bunyi ya. Coba saya angkat ya. Ini kan switchnya masih di bawah nih. Kalau switch ini naik ke sana, dia langsung perintah nyala. Coba ya. Nah, perintah dia. Nah, rotak ini nyala gitu ya. Gitu. Kalau diterapkan otomatisnya yang di switch sana tadi, switch nozzle gitu ya. Nah, saya letakkan kembali pun dia nggak asal mau, nunggu waktu gitu ya. Susah nih, karena harusnya kan boxnya dia nunggu delay dulu kalau dimatiin pun gitu ya. Itu saya sebutkan untuk tadi ya. Terus ini kita masuk ke CPU ya. CPU agak kontras nih ya, nggak kelihatan angkanya, kelihatan ya. Kelihatan. Jadi ini standar programnya. Saat kita lihat 1 2 3 apa, kita lihat display aja ya, kamera lihat display aja. Nah itu kan 00 karena belum pernah beli ya, 00 rupiah, 00 liter juga gitu ya. Di sini juga 00 liter ya. 1 2 3 terus 3 2 1 apa? Oh. Nah, nyala. Tes pulser ya. Kalau orang instalasi itu 321 tes pulser. Terus 456 apa? 456 tuh stok. Ada 200 ya. Itu ada tulisan 200 juga stok. Gitu. Jadi 1013 edit pulser ya. Pulser itu artinya kalibrasi ya. 1001 apa? Harga rupiah gitu ya. Harga 1001 1014. Delay pompa ok dulu. Delay pompa. Oh, maaf. 13 ini yang ada paspornya enggak ya? 1013 ok 1379. Oh iya, ada paspornya. 10 ini yang berpaspor berarti 1014. Nah, edit delay ini kan ada dua ya. Edit delay ada dua, itu artinya setelah kita tekan enter 2 detik pompa baru nyala. Kalau kita ganti 0 itu ya langsung nyala, kita enter langsung nyala. Kalau kita pengen agak lama delay dibuat 5 ya ganti 5, setelah tekan 1014 itu tekan editnya tekan 5 gitu. Kalau pengen lama lagi ya tambahin gitu. Artinya 2 itu 2 detik ya. Detik dalam kurun detik ya, dalam konteks detik itu. Kalau diganti 5 berarti 5 detik baru nyala setelah kita perintah. Lah delay itu, delay on itu kan emang difungsikan untuk misalkan jarak customer dan pengisi dan customer itu kan makan waktu ya, lumayan lah 5 detik ada kali. Dan banyakkan orang di pom ini itu dibuat antara 5 atau 7 detik gitu. Supaya pompa tidak langsung nyala. Kalau nyala kan lumayan tekanannya gitu ya.
menghemat daya juga gitu kan. Jadi terus 1015 standar ini ya, 1015. Nah, harga per liternya ya. 1016 itu delay off ya. Delay off itu ada 25. 1016 itu ada angka 26 yang atas itu ya. Itu maksudnya bila mana kita nozzle sudah nyala di customer, misalkan kita sistem full tank misalkan. Lah itu kalau kita misalkan tiba-tiba nutup handle kita lepas, terus rentang waktu 25 detik tidak kita buka lagi, otomatis pompa mati. Tapi kalau delaynya masih 20 misalkan 20 detik, kita buka lagi masih nyala itu nozzle gitu, BBM-nya gitu ya. Jadi itu delay pompa off maksudnya. Untuk pengaman itu kalau misalkan diganti angka 5 ya nozzle kita tutup 5 detik langsung pompa mati gitu. Itu pengertiannya begitu. Terus 101 ya intinya gini aja lah, masalah data kode setting nanti saya tetap dikirim via chatting atau WhatsApp ya. Jadi seperti itu. Terus kita mengedukasi atau menjelaskan teori aki. Aki sekecil ini mampu bertahan berapa lama Pak gitu ya, atau bisa mengeluarkan BBM berapa banyak gitu ya. Kalau kita ngomong rel dan rel, aki ini kan paling 3 ampere ya kalau motor. Kalau kota penjualannya customer POM ini itu kan rata-rata paling maju mundur 100 ya, ada yang masih 50 liter juga sehari. Kita misalkan ngomong 100 saja, 100 liter. Lah pompa ini aki ini mampu menyalakan pompa ini atau POM ini berapa lama. Kalau kita ngomong rel ini 3 ampere ya, rel ya, tapi ngomong rel dan rel gitu ya. Bebannya rel, powernya rel gitu ya. Jadi saya ngomongnya berdasarkan rel ya, tapi pada kenyataannya aki itu nggak ada yang rel. Ini juga nggak rel 5 ampere gitu ya. Kadang-kadang 4,7, 4,3. Tapi kita ngomongnya di pembulatan aja supaya mudah. Terus saya bulatkan juga aki ini misalkan 5 ampere ya, karena saya sebut ininya 5 ampere gitu ya. Saya sebut misalkan aki ini 5 ampere ya. Berarti rotak 2 ini kan kalau hitungan di POM ini itu dua rotak itu untuk mengeluarkan 1 liter kan membutuhkan waktu antara 9 dan 12 detik ya. Jadi rotak 2 ini mampu mengeluarkan BBM itu dalam 1 liter membutuhkan waktu sekitar 9 atau sampai 12 detik tergantung power supply-nya ya, tergantung suplai powernya ya. Semakin bagus semakin cepat gitu ya. Tapi kita asumsikan kita bulatkan aja supaya mudah. Berarti kita bulatkan 10 detik aja. Untuk mengeluarkan 1 liter itu rotak ini menyala selama 10 detik gitu ya. Nyala selama 10 detik. Lah dalam 1 menit itu kan ada 60 detik. Nah, berarti dalam 1 menit rotak 2 ini mampu mengeluarkan BBM 6 liter gitu ya. Berarti kalau kali 1 jam ya, 6 kali 6 ya, kan 1 jam 60 menit. Berarti 36 itu maksudnya 360 ya. 6 liter kali 60 berarti kan 360 liter. Berarti kalau ini 10 ampere, kalau ini 5 ampere, dia bisa menyala selama 1 jam. Biarpun tidak disuplai dari ceger atau PLN gitu ya. Kalau dia full posisi 5 ampere, dia bisa bekerja selama 1 jam, dan 1 jam itu kan bisa mengeluarkan 360 liter. Kalau customer misalkan kotanya sehari 70 liter penjualannya, ya berarti mati lampu 3 hari pun kalau ini 5 ampere ya masih jualan gitu. Tapi ini kan
saya hanya untuk edukasi ya, ini menggunakan 3 ampere. Berarti kalau 3 ampere mampu mengeluarkan BBM berapa banyak Pak gitu ya. Kalau 3 ampere berarti kita hitung aja. Kalau 5 ampere kan mampu mengeluarkan 360 liter. Nah ini 3 ampere, kita ambil misalkan berapa persennya ya. Antara 60%-nya ya, 60%. 60% daripada 360 kan berarti sekitar ya 150-an lah misalkan gitu ya. Lebih lah 150, sekitar 50 kan berarti 300 liter ya. Berarti sekitar 200 lah. Kita asumsikan aki 3 ampere ini kalau real dia, kalau akinya bagus tidak ngedrop, itu bisa menjalankan pompa selama 1 jam, itu bisa mengeluarkan 200 literan gitu ya. 200 liter kalau kotanya customer 1 hari 1 liter, berarti mati lampu 2 hari pun masih jualan gitu kan. Pengertiannya begitu. Terus ini saran saya, pom ini itu harus dimatiin dari steker ini bila mana tidak untuk jualan. Misalkan ini dikonekkan atau dinyalakan itu di pagi hari pas mau jualan gitu ya. Atau kalau dia enggak ya enggak apa-apa. Yang penting kan ini saklar. Saklar ini kan menyaklar dari baterai ke CPU karena sistem aki. Kalau enggak disaklar di sini enggak pernah mati itu CPU gitu ya. Misalkan customer tidak pernah nyabut adaptor itu ya atau power PLN-nya ya. Kalau sebenarnya untuk saya nggak apa-apa, tapi saya rekomendasi tetap bila mana misalkan buka jam 6 pagi ya jam 6 pagi dinyalakan dari PLN. Terus misalkan tutupnya jam 9 malam ya jam 9 malam dimatiin aja. Yang ini maksudnya. Kalau ini dicabut, dia akan tetap nyala itu adaptor. Karena dia dapat suplai dari aki gitu ya. Ini saya cabut kan CPU masih nyala tuh. Karena powernya emang power utamanya kan aki, bukan PLN gitu ya. Dan LED indikatornya di adaptor ini masih nyala, ya, nggak apa-apa ya. Pengertiannya ini pun saya nyalakan, saya perintah dia nyala tanpa connect ke PLN ya. Nah PLN-nya saya singkirin. Ini saya nyalakan dia tetap nyala. Terus kita tekan OK lagi sekali, OK. Nah, nyala ya. Kita matiin. Ini tanpa aki ya, tanpa PLN ya, PLN putus ya. Ini saklarnya, stop kontaknya, stekernya kita matiin. Jadi seperti itu ya. Edukasi STE. Jadi paket ini hanya membelikan solatif dan aki kalau diperuntukkan kalau sama aki. Tapi kalau tidak diperuntukkan dengan aki, ini bisa kabel ini langsung ke CPU sana ya. Jadi kabelnya ini diprein dulu. Kabel saklar ini diprein dulu kalau nggak mau pakai aki. Misalkan pertama kali nginstal lah, nggak mau pakai aki, ini bisa diprein dulu saklar ya. Jadi seperti ini paket pompa full otomatis DC ya. Jadi multitester itu tidak termasuk dan stop kontak itu juga tidak termasuk ya. Protaknya 2, terus ada power switch-nya gitu ya. Jadi seperti ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.